Hello bright people, welcome back di my channel Pahyak Ribut. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Terima kasih bright people sudah mengklik video ini dan berikan like juga ya setelah menonton video ini, dan subscribe tentunya karena subscribe itu gratis. Oke bright people, kali ini kita akan membahas sedikit cerita yang berbeda ya. Dia kena horor nggak juga, namun ini cukup mengerikan. Jadi kita ke sebuah negara namanya India. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya, India banyak melihat dari film-film Bollywood ya, orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik dan mewah-mewah, dan juga pastinya dari vlog-vlog yang lain. Nah, namun apa teman-teman, di balik cerita di dalam negara India ini menyimpan sebuah cerita yang mungkin sampai sekarang ya masih menurut saya ini di luar ekspektasi lah ya teman-teman. Yaitu di sana ada beberapa pengelompokan ya, pengelompokan kasta tentunya teman-teman ya. Dan ini fakta ya, mungkin sampai sekarang ya teman-teman, ini faktanya. Jadi beberapa tahun belakangan ini India sering didemo ya karena beberapa kasus atau kejadian yang tidak ada keadilan ya, itu yang dirasakan oleh penduduk-penduduk itu, terutama bagi kaum kasta Dalit ya. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat ya teman-teman. Ada 4 kasta yang ada di India, yaitu yang pertama Brahmana, yang kedua Ksatria, yang ketiga Vaisya, yang keempat Sudra, dan yang satu lagi kasta yang paling rendah yaitu Dalit. Dalit ini sebenarnya tidak diakui dalam kasta di India tersebut. Nah, kenapa ada kasta? Jadi kalau kita menanyakan orang sana atau mungkin orang-orang beragama Hindu teman-teman ya, jadi kasta itu berasal dari Brahmana. Jadi Brahmana ini jadi mempunyai 4 kepala teman-teman. 4 kepala inilah yang mewakili kasta-kasta tersebut. Nah, itu ya secara singkatnya. Namun untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita next ya untuk videonya. Dari 4 kasta ini saya akan menjelaskan. Jadi kasta tertinggi di India yaitu kasta Brahmana. Kasta Brahmana ini apabila kita melihat di kehidupan sekarang ya teman-teman, itu dia seorang pendeta ya, pemuka agama atau guru-guru untuk spiritual ke agama di India ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu kasta Ksatria. Kasta Ksatria ini yaitu bisa orang-orang militer, orang-orang bangsawan, dan orang-orang pemimpin-pemimpin di kepala-kepala wilayah atau tempat ya teman-teman. Nah, itu orang-orang Ksatria. Dan yang ketiga yaitu orang Vaisya. Jadi orang-orang Vaisya ini yaitu bisa kita sebut orang yang berusaha wira swasta ya teman-teman, berdagang, orang bisnis lah Vaisya ini ya. Nah, selanjutnya yaitu keturunan Sudra. Nah, kalau keturunan Sudra ini yaitu ya bisa kita sebut selayan ya teman-teman ya. Jadi mereka melayani orang-orang yang ada di 3 kasta teratas tersebut, seperti pembantu, terus tukang masak, tukang cuci. Nah, itu Sudra. Nah, yang selanjutnya yaitu kasta Dalit. Nah, ini teman-teman kasta yang paling rendah, kasta yang sangat-sangat hina. Yang saya lihat, yang saya baca teman-teman, kasta ini mungkin lebih rendah dari binatang teman-teman ya. Nah, itu saya tidak tahu kenapa, cuman faktanya itu sampai sekarang. Jadi kasta yang Dalit yang paling rendah ini pekerjaannya itu sangat tidak ini ya, mungkin sangat rendah levelnya, seperti membersihkan sepi tank teman-teman ya, membersihkan kotoran-kotoran manusia yang ada. Dan juga dia dilarang duduk bersama kasta tertinggi. Duduk makan pun itu tidak boleh teman-teman, karena pernah ada kejadian di India, teman-teman bisa cari, bahwa ada seorang anak India yang berketurunan Dalit, itu dia menghadiri pertingkahan dan dia duduk makan bersama orang-orang kasta tertinggi. Nah, pada waktu itu dia langsung dipukuli teman-teman, dipukuli, diantar ke rumah dan orang itu meninggal. Nah, sementara kasusnya tidak diusut. Waktu ditanya di polisi mengatakan bahwa dia ini makan bersama orang-orang
kasta tertinggi. Nah itu salah satu kasusnya teman-teman. Nah, dan banyak juga ya kejadian-kejadian seperti yang dialami orang-orang India. Si Jais ini dia lagi menonton di acara keagamaan waktu itu ya, menonton saja pun itu mereka tidak boleh. Jadi ada orang menanyakan itu, kenapa, ngapain kamu di sini? Lah itu langsung dipukuli juga teman-teman, dan orangnya juga sudah meninggal, tidak bernyawa. Dan kasus-kasus yang dialami bangsa-bangsa Dalit ini, kasta-kasta Dalit ya maksudnya teman-teman, itu kasusnya seperti pincang teman-teman ya di India tuh. Jadi kita perlu bersyukur yang ada di Indonesia ini bahwa tidak ada yang seperti itu ya teman-teman ya. Nah karena di India itu sampai beberapa tahun belakangan ini orang itu masih memprotes ya teman-teman ya. Sedangkan hukum kasta seperti itu sudah tidak berlaku lagi semenjak 1950 ya. Itu kasta itu dihilangkan. Namun yang namanya sudah tertanam dari dulu, dari zaman dulu, dari sebelum Masehi pun sudah ada kasta ini. Nah itu mungkin sudah tertanam di diri mereka masing-masing. Jadi itu dianggap sudah ada, memang tidak tertulis ya. Cuman itu sudah ada dan dianggap seperti itu, dan kasta ini tidak melihat agama-agama apapun ya, pokoknya dia langsung, kalau dia Dalit seperti tampangnya mungkin lusuh ya teman-teman, nah seperti orang pinggiran lah ya, nah mungkin itu disebut Dalit oleh mereka. Dan juga ada marga ya, mereka mengetahui itu dari marga orang tersebut, dia menanyakan langsung atau melihat dari penampilannya teman-teman. Nah jadi kasta Dalit ini sangat menyedihkan sekali di India ya teman-teman ya. Jadi mereka ini sangat terbatas untuk berkembang, itu tidak ada teman-teman. Memang aneh manusia-manusia ini ya. Jadi ada aja yang seperti itu ya teman-teman ya. Saya pun jadi miris ya mendengar dan membaca cerita-cerita yang ada, bukan cerita ini teman-teman, ini berita-berita yang ada ya, di waktu saya riset ini seperti itu. Nah itu, dan juga kasta Dalit ini saking hinanya teman-teman. Jadi kalau dia berjalan itu dia diikatkan tali sama dahan atau ranting pohon. Nah, ketika dia jalan, ranting pohon inilah yang menghapus jejaknya. Jadi hina sekali seperti itu teman-teman. Nah itulah bahwa di India ada, masih sampai sekarang sistem kasta itu seperti yang ada di saya ceritakan ini memang masih ada. Padahal teman-teman 2011 juga pernah ya tentang kasta ini dihapus ya oleh India sendiri. Jadi apabila ada orang yang menyinggung tentang masalah kasta atau bertindak kejahatan tentang kasta, maka akan dihukum berat. Nah, namun itu tidak jalan sepertinya, karena memang sistem pemerintahan India tuh ya seperti itu mungkinnya, bergantung pada kasta-kasta. Jadi memang sudah berada di atas, jadi susah lagi turun. Memang susah sih, tidak mudah bagi kita ya teman-teman, bagi orang lain juga untuk merubah sesuatu mindset ini teman-teman. Tidak seperti membalikkan telapak tangan ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi, kita sangat bersyukur ya teman-teman yang ada di Indonesia ini bahwa hal-hal tersebut tidak ada ya, hampir tidak ada menurut saya ya. Tidak tahu kalau teman-teman ada ya, ada dulu mungkin sudah tidak ada. Contohnya di Borneo, di Kalimantan itu pernah ada Jipen ya teman-teman, namanya Jipen. Jadi Jipen ini dia seorang budak juga, perbudakan. Nah itu dia cerita dari dibalik, teman-teman suka nonton Bollywood atau apa, di balik India. Nah mungkin sampai di situ aja teman-teman penjelasan kasta Dalit ini yang lebih hina teman-teman. Ya, horor juga sih kalau kita berada di sana teman-teman. Jadi memang sampai sekarang diketahui bangsa kasta Dalit itu jumlahnya hampir 200 juta orang dari 1,4 miliar penduduk ya teman-teman di India. Dan juga diberitahukan bahwa di BBC bahwa pernikahan antar kasta, menyeberang kasta. Jadi misalnya kasta Sudra dengan kasta Satria. Nah, itu pernikahan lintas kasta itu hanya 5% saja. Berarti kan mereka masih memakai sistem kasta walaupun sudah
tidak diberlakukan lagi sebenarnya teman-teman ya. Dan kasus juga banyak teman-temannya, hampir 1000 kasus di tiap tahunnya, yaitu tentang kekerasan pada kaum kasta Dalit tersebut. Dan juga 100 setiap tahunnya 100 kasus ya saya lihat itu untuk kekerasan kepada pemerkosaan pada perempuan-perempuan kasta Dalit itu ya teman-teman. Jadi memang di sana cukup keras sekali ya teman-teman. Nah, itulah teman-teman ya cerita atau kisah nyata, kisah fakta yang sampai sekarang masih ada di India. Oke, Bra People, sampai di situ aja. Mungkin jika ada salah omongan atau salah koreksi, kiranya teman-teman komen di bawah ya. Dan saya juga minta maaf, tapi kondisinya memang seperti itu. See you in the next video.